Pagi Pak Tio. Selamat pagi Pak. Iya, apa kabar Pak Tio? Alhamdulillah baik Pak. Iya, jadi hari ini Bapak akan melakukan coaching bersama rekan sejawat Pak Tio nanti. Harapan saya dalam coaching kali ini Pak Tio itu bisa menerapkan alur tirta ya Pak. Ada tujuan yang harus Bapak tanyakan, kemudian Bapak juga bisa mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki oleh coachingnya Bapak nanti, kemudian juga Bapak juga nanti menanyakan pertanyaan siapa yang akan dilakukan oleh coaching Bapak, serta tanggung jawab dari rencana aksi tadi bisa dilaksanakan oleh coaching Bapak. Ya, semoga bisa dilaksanakan ya Pak Tio ya. Baik Pak, terima kasih atas saran kali ini. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Tio. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah, tapi saya hari ini bukan baik. Kurang sehat Pak, sakit tenggorokan, sakit kepala ini Pak. Waduh ya, namanya musim pacar apa ya Pak? Iya, saya sudah sakit juga nih, kadang-kadang kadang-kadang batuk. Saya dari mulai ke Bapak ini sepertinya ada masalah ya Pak. Bisa ada yang dimakan pasti Pak. Iya nih Pak, masalah saya ini adalah tentang pembagian waktu antara saya menjadi guru dan saya menjadi kepala keluarga. Saya merasa Pak, tidak bisa membagi waktu dengan baik antara jadi guru dan jadi kepala keluarga. Kira-kira seperti susah membagi waktu gitu Pak. Iya. Kira-kira itu apa aja Pak yang bisa kira-kira supaya bisa membuat itu? Menurut saya sebagai membagi waktu yang bagus adalah apabila saya jadi guru, pekerjaan guru itu habis di sekolah Pak, tidak saya pergi ke rumah, saya tidak bawa pulang ke rumah, dan saat di rumah saya juga hendaknya mengurangi penggunaan gadget Pak. Berarti setelah ngajar, tempatnya fokus dengan keluarga ini Pak. Iya, setelah di sekolah fokus dengan rumah. Intinya itu bagaimana kira-kira kita keberhasilan Bapak dalam membagi waktu itu? Menurut saya di antara 1 sampai 10, karena saya ini belum terbiasa ya Pak, ini masih 6, tapi nanti saya akan meningkatkan lagi 5 yang menjadi 8 gitu Pak. Kira-kira apa lagi yang dibutuhkan setelah ini Pak? Saya menurunkan, saya kan merasa pembagian waktu saya sebagai guru juga sebagai kepala keluarga, tapi saya juga butuh waktu untuk diri saya sendiri Pak. Saya merasakan saya harus ada hiburan diri saya sendiri gitu Pak. Saya kurang hiburan kayaknya. Kira-kira ini Bapak ini antara sekolah dan rumah tangga ya Pak? Iya. Kira-kira bagaimana yang cara membagi waktunya agar berhasil Pak? Ya, menurut saya kalau mau lebih berhasil ya tadi urusan pekerjaan harus tidak boleh ditunda-tunda lagi, harus diselesaikan sepaham. Kalaupun bisa terbawa ke rumah dilakukan secara secepatnya. Dan saat di rumah juga menurut saya harus mengurangi penggunaan gadget, karena menurut penelitiannya orang Asia Tenggara itu rata-rata penggunaan gadgetnya 5 jam. Kalau di Indonesia rata-rata itu 3,5 jam sehari, sedangkan Jepang itu cuma 20 menit loh seharinya. Kan Bapak kan dengan sibuk sekali Pak dengan tugas-tugas sekolahan ya sebagai guru seperti di TPP, apalagi Bapak juga ikut guru penggerak juga sekarang padat sekali ya. Iya. Jadi harus bisa mengenai harus bisa pintar lagi lah membagi waktu lah. Iya. Apakah keluarga itu mendukung kalau Bapak jadi guru? Kalau istri saya sangat mendukung Pak. Saya merasakan mendapatkan seorang istri dari surga Pak, yang mana dia mengerti dan memahami saya serta mendukung saya sebagai guru. Subhanallah, di sekolahnya dapat istri seperti Bapak Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kira-kira antara pembagian waktu itu kira-kira jedanya berapa hari Pak supaya Bapak bisa menyesuaikan? Untuk pembiasaan ini ya Pak, saya kayaknya butuh waktu 40 hari deh Pak, supaya terbiasa untuk membagi waktu dengan bagus, penggunaan gadget dengan baik. Ini itu pembagi waktu ya. Terus lagi yang ditambahkan lagi? Menurut saya sudah itu aja Pak, tidak ada lagi sih masalah. Ya, jadi
anak-anaknya alhamdulillah sudah dituangkan, sudah dikuatkan. Bapak kalau yang misalkan ada anak lagi, ada perasaan yang tidak enak, ya bisa lanjut dengan saya. Iya Pak, tentu saya akan menceritakan juga. Terima kasih Bapak, semoga sukses selalu, salam keluarga. Iya, betul. Baik, saya sudah melihat tadi Bapak Prasetyo sudah melakukan coaching bersama rekan sejawat ya Bapak ya. Bagaimana sih atau apa alur-alur yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tadi? Terima kasih Pak Nurdin, dari saya bekerja mengcoach Pak Maulana dengan baik. Alhamdulillah saya sudah mengutarakan dan tujuanmu, identifikasi, koordinasi dan tanggung jawab. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan semua yang dilakukan oleh Pak Maulana sudah ditunjukkan semua. Iya baik, luar biasa nih saya melihatnya tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ada tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab dari coachnya Bapak sampai tadi coachnya Bapak dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya ya Bapak ya. Oke baik, semangat untuk Bapak Prasetyo dalam coaching selanjutnya. Semoga coaching ini bisa membantu rekan-rekan kita dalam menyelesaikan segala permasalahannya. Dan terus semangat ya Pak Tio ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, saya sudah melihat tadi Bapak Prasetyo sudah melakukan coaching bersama rekan sejawat ya Bapak ya. Bagaimana sih atau apa alur-alur yang sudah Bapak lakukan dalam coaching tadi? Terima kasih Pak Nurdin, dari saya bekerja mengcoach Pak Maulana dengan baik. Alhamdulillah saya sudah mengutarakan dan tujuanmu, identifikasi, koordinasi dan tanggung jawab. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan semua yang dilakukan oleh Pak Maulana sudah ditunjukkan semua. Iya baik, luar biasa nih saya melihatnya tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ada tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab dari coachnya Bapak sampai tadi coachnya Bapak dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya ya Bapak ya. Oke baik, semangat untuk Bapak Prasetyo dalam coaching selanjutnya. Semoga coaching ini bisa membantu rekan-rekan kita dalam menyelesaikan segala permasalahannya. Dan terus semangat ya Pak Tio ya. Terima kasih Pak Nurdin. Terima kasih. Selamat pagi Pak Badar. Iya, selamat pagi Pak Maulana. Bagaimana nih kabar Pak Badar? Alhamdulillah hari ini saya merasa cukup senang dan cukup sehat pada hari ini Pak. Oh senang dan sehat. Pak Badar, hari ini kan kita melakukan kegiatan coaching nih terhadap teman saya yang namanya nanti Pak Tio. Apakah Anda bersedia Pak menjadi coachnya? Iya, saya sangat bersedia Pak, karena saya rasa dengan menjadi coach saya bisa membantu rekan-rekan yang ada permasalahan dan bisa mencari solusinya Pak. Oke. Sebelum kita melakukan coaching, saya ini kan sebagai yang pengawas atau pengamat ya. Saya akan memberikan bagaimana caranya yang bagus ya Pak. Saya akan memberitahu rubriknya ya Pak. Yang pertama, Anda menanyakan kompetisi coaching itu apa, menanyakan bagian kompetisi mana yang secara spesifik ya Pak, menanyakan indikator pencapaian dan tujuan perkembangan yang diinginkan. Nah, nanti saat observasi saya akan mencatat yang terlihat Pak pada coaching. Anda harus menanyakan perkembangannya terkait alur kita ya Pak. Iya. Anda sudah paham pasti alur kita. Iya Pak, kemarin sudah mengikuti pembelajaran dalam modul ini. Saya kan Pak ada tujuan ya Pak ya, kemudian ada identifikasi, kemudian juga ada rencana, kemudian ada tanggung jawab ya. Benar ya Pak ya? Iya betul. Tapi satu lagi Pak, kehadiran penuh Pak. Iya. Oke. Ya. Selamat pagi Pak Tio. Selamat pagi juga Apa kabar nih Pak Tio? Alhamdulillah sehat. Saya di unek Pak. Oh iya, apa sih unek-unek yang Bapak ceritakan ke saya? Ini saya unek-unek. Saya ini Pak ngajar di kelas 12 SMA sekolah luar biasa. Dan dia anak sekolah luar biasa itu harus kalau lulus sekolah itu harus punya bekal.
dia mau kerja apa, mau usaha apa, wira swasta apa. Nah, saya itu inginnya anak itu belajar seperti ada yang bisa membatik, bikin membatik, ada yang bisa tata boga, bikin kue, bisa jahit, bisa menjahit, ya dibikin ya pelatihan gitu Pak. Iya, jadi Bapak ini inginnya anak-anak Bapak, siswa-siswa Bapak itu punya bekal skill, kemampuan individu yang dimiliki setelah nanti lulus dari kelas 12 ya Pak ya. Oke, baik. Kira-kira nih Pak, apa sih langkah yang bisa dilakukan Pak agar anak ini bisa mempunyai skill tersebut? Saya maunya saya mempunyai program Pak. Programnya itu ada pelatihan mungkin atau ada orang yang dari luar ke sekolahan seperti orang yang bisa bikin pengrajin batik dipanggil di sekolahan jadi bisa mengajar anak murid saya dan bisa ada juga yang bisa di sana tata boga dipanggil jadi bisa bikin kue di sekolahan jadi anak-anak itu punya bekal. Iya, saya lihat bagus sekali nih rencana Bapak nih dengan memanggil seorang ahli untuk melatih anak-anak di sekolah Bapak dengan skill-skill tertentu yang harus dimilikinya ya Pak ya. Kira-kira nih Pak nih, tadi kan Bapak ingin merencanakan bahwa akan ada pelatihan. Apa sih langkah yang bisa Bapak tempuh agar pelatihan ini bisa terlaksana Pak? Dengan ada pelatihan ini saya maunya seminggu sekali Pak, udah mengadakan vokasi Pak. Vokasi itu ya semacam kegiatan di mana anak murid itu diberi bekal agar setelah lulus itu anak murid tidak menganggur dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Kebanyakan orang-orang ya, sekolah di SLB juga, wali-wali nanti di rumah juga kita harus pembuang itu ya kata orang itu Pak. Iya. Saya tangkap tadi Bapak ingin menjadwalkan secara rutin ada kegiatan tersebut ya Pak ya. Iya. Dari apa yang Bapak rencanakan nih, dari apa yang Bapak rencanakan, kapan sih Bapak mau memulai agar pelatihan ini terlaksana? Kalau sudah ada anggarannya pas dengan orangnya yang di luar seperti balai pelatihan itu sudah bisa dihubungi untuk mengatur jadwal supaya bisa ke sekolah ya saya maunya secepatnya Pak. Secepatnya ya Pak ya. Dengan tadi memajukan dana ketika sudah siap, kemudian juga tim balai pelatihan juga sudah siap, Bapak bisa melaksanakan secepatnya. Oke baik. Kira-kira ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Saya sudah melihat nih rencana Bapak sudah bagus dalam merencanakan, kemudian Bapak juga sudah menyampaikan aksi yang akan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab rencana tadi. Itu sudah sangat luar biasa Pak Tio. Saya berharap ini bisa dilaksanakan dan apakah ada lagi yang mau Bapak sampaikan ke saya Pak? Saya ini maunya anak itu setelah selesai seperti kursus gitu ya anak-anak itu maunya diberi misalkan nih khusus jahit nih anak orang itu diberi jahit jadi apa yang ilmu yang didapat bisa diterapkan di rumah jadi dia bisa menjahit di rumah. Nah seperti contoh juga yang kita atas sirangan juga diberikan juga jadi bisa dipraktekkan juga di rumah jadi di sekolahan mempraktekkan di sekolahan di rumah juga mempraktekkan jadi ilmunya bisa tergali terus. Jadi Bapak ingin bahwa anak-anak ini juga punya alatnya ketika nanti di rumah mereka bisa melaksanakan. Kira-kira langkah apa sih yang bisa Bapak sampaikan ke anak-anaknya agar atau ke hal yang bersangkutan agar anak ini bisa memiliki alat? Kira-kira seperti apa langkah yang Bapak lakukan? Dengan ada anggaran entah dari dana bos atau bosda ya semoga pas sekolah bisa mengandalkan alat itu karena alat itu kayak seperti mesinnya itu yang lumayan mahal apalagi yang minat yang menurut saya itu banyak yang suka menghit gitu. Iya berarti Bapak ingin ada anggaran aliran dari bos dan bosda ya Pak ya. Berarti yang pertama kali harus Bapak lakukan ini apa nih namanya nih dalam KPK ini?
Sudah dalam tujuan dalam mencapai tujuan agar bisa mendapatkan aliran dana Bapak, kira-kira apa yang mau Bapak lakukan? saya akan segera berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, di mana dengan mengingat ini sudah semester 1 mau semester 2, jadi semoga bisa ada perubahan. Baik sekali, bagus sekali Bapak rencana Bapak ini. Saya harapkan langkah pertama tadi bisa dilaksanakan dulu sehingga bisa memicu dan bisa menjalankan langkah selanjutnya Bapak ya. Bagaimana Pak sekarang rasanya Pak, sudah lebih enak Pak? Ya alhamdulillah setelah pertemuan Bapak yang apa yang saya lakukan tercerahkan dengan baik. Iya, saya juga sangat senang dan saya berterima kasih Bapak sudah mempercayakan kepada saya. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa saya bantu kembali, kita bisa sharing, bisa diskusi lagi dalam terkait permasalahan yang bisa kita pecahkan bersama. Saya mengucapkan selamat berjuang kepada Pak Tio untuk melaksanakan ini. Semoga berhasil ya Pak. Terima kasih Pak Bapak Dirudin setelah menemani saya dalam waktu. Iya Pak, sama-sama Pak. Mudah-mudahan sukses ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Ya. Wah, Bapak Badrudin, bagus sekali tadi Anda melakukan coaching dengan Pak Tio. Anda sudah melakukan sesuai dengan prinsipnya coaching. Saya ingin bertanya nih Pak, menurut Anda, apakah saat Anda lakukan coaching tadi, apa sih indikator keberhasilan coaching kita tadi? Indikatornya menurut saya nih Pak ya, ketika saya sudah bisa menemukan solusi, si coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Kemudian juga indikator saya keberhasilan dalam coaching ini adalah ketika saya bisa melaksanakan coaching ini dengan alur kita Pak, itu juga merupakan keberhasilan dari saya. Iya. Nah, Bapak, saya ingin menyampaikan data saya nih tentang observasi saya tadi terhadap coaching Bapak. Yang pertama, menanyakan kompetensi coaching apa yang dia inginkan dan dikembangkan. Anda sudah melakukan dengan kondisi yang bagus. Anda juga menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Betul sekali, Anda sudah melakukannya. Menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan dan pengembangan yang diinginkan. Anda sudah melaksanakan semua ini dengan sesuai dengan prinsipnya Pak. Tapi satu lagi pertanyaan saya, kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan Bapak saat melakukan coaching nanti? Saya berharap dalam masa coaching nanti saya bisa memberikan pertanyaan yang lebih spesifik sehingga memang pertanyaan itu membantu coach saya dalam menemukan solusi, bukan membuatnya menjadi bingung nanti Pak. Iya, bagus sekali Pak. Saya rasa sudah cukup ya Pak pertemuan kita hari ini. Terima kasih nih untuk Bapak Badrudin. Iya, baik. Terima kasih kembali Bapak Maulana. Iya. Tadi Pak Wana, selamat pagi Pak Tio. Ini saya ada punya teman sejawat nih yang punya undang-undang atau mau dia disampaikan dengan Pak Wana. Pak Wana bersedia mau jadi coaching Pak Badrudin nanti? Siap Pak, saya bersedia. Terima kasih Pak Wana. Nanti saya harapkan bisa mengalir seperti kita ya Pak. Ya, tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Oke, ya Pak, saya akan melaksanakan coaching ini dengan alur kita mengalir dengan baik. Siap, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Hari ini, Alhamdulillah hari ini saya cukup sehat dan dalam keadaan baik Pak Maulana. oh iya, alhamdulillah ya Pak, kabar Anda bagus, baik. Mendengar dari rekan saya tadi Pak Tio, Bapak ingin coaching dengan saya. Iya Pak, saya ini punya permasalahan sebenarnya Pak. Saya itu punya siswa, salah satu seorang siswa saya ini sering terlambat masuk ke sekolah Pak. Jadi di antara dari 3 sampai 5 hari sekolah itu dia intensitas keterlambatannya 3 kali dalam seminggu Pak. Bahkan lebih, dan itu terjadi berulang Pak dalam minggu-minggu berikutnya Pak. Lumayan banyak ya Pak, di antara siswa kalau sampai 3 hari dari seminggu itu hampir 50% dia telat lihat. Itu sangat harus diperbaiki sih itu. Nah,
Menurut Bapak, apa harapan Bapak tentang pertemuan kita hari ini? Iya, harapan saya setelah coaching dengan Kak Maulana, saya dapat menemukan solusi bagaimana nanti anak saya ini, siswa saya ini bisa tidak terlambat lagi. Solusi agar anak saya, siswa saya tidak terlambat lagi, Pak. Oh, Anda mau kita mendapatkan ya solusinya supaya anak Bapak tadi tidak terlambat. Menurut Bapak, apa sih solusinya Pak untuk siswa kita dulu supaya tidak terlambat? Ya. Sebenarnya saya sudah melakukan langkah-langkah, Pak. Saya sudah mengambil langkah-langkah dalam menangani agar siswa saya tidak terlambat. Di antaranya saya memanggil dia, kemudian saya menanyakan apa sih kendala dan permasalahannya. Kemudian diutarakan oleh dia nih kendalanya. Ternyata si anak ini tidak satu rumah dengan orang tuanya. Dia ngekos di kota ini, Pak. Sementara orang tuanya berada di luar kota, sehingga setelah sholat subuh biasanya dia ketiduran dan akhirnya tidak ada yang membangunkannya, Pak. Oh, berarti Anda sudah dengan menanyakan bagaimana siswa tersebut yang kenapa dia bisa terlambat. Bagus sekali Pak, itu dapat kita mengetahui tindakan kita selanjutnya. Menurut Bapak, kekuatan apa yang dapat Bapak gunakan untuk membuat anak tersebut tidak terlambat lagi? Iya, sebenarnya saya masih bisa punya beberapa alternatif lain ya, kayak selain tadi sudah memanggil dan meminta anak tersebut menanyakan permasalahannya. Sebenarnya saya masih bisa pertama berkonsultasi dengan BPK untuk menanyakan tersebut, yang kemudian kedua mengkomunikasikan keterlambatan si anak ini yang sudah berulang kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, saya bisa menasihatinya tentang kebaikan, keuntungan tidak tidur setelah sholat subuh, Pak, bagi kesehatannya. Dan bahayanya kalau sering tidur setelah sholat subuh bagi kesehatannya. Dan harapan itu si anak ini bisa sadar dengan sendirinya dan tidak tidur setelah sholat subuh, Pak. Oh, dia itu terlambat karena sering setelah sholat subuh dia tidur lagi ya Pak? Iya. Oh gitu ya Pak. Jadi kita itu harus memperhatikan itu ya Pak, baik dengan cara menghubungi orang tuanya atau memberikan lagi dia konsultasi dengan BPK ya. Nah, bagus sekali dari Bapak itu. Menurut Bapak, apa sih ukuran keberhasilan dari aksi rencana Bapak ini? Iya. Ukuran keberhasilan dari rencana saya itu adalah ketika si anak ini bisa hadir 100% ke sekolah dengan tidak terlambat, apalagi dengan alasan tidur setelah sholat subuh. Saya berharap ada anak yang terlambat itu memang karena keadaan darurat, misalkan karena kebakaran ban dan sebagainya, tidak karena alasan yang itu tidak menjadi alasan yang berat bagi dia. Apakah dalam melaksanakan itu ada gangguan atau langkah hambatan? Dalam melaksanakan itu si anak ini kan tadi bercerita, kemudian dia juga menyampaikan solusi dari dia sendiri bahwa dia akan mengaktifkan alarm HP-nya. Namun ternyata itu tidak membantu, sehingga mungkin saya perlu melakukan langkah-langkah yang di antara tiga tadi untuk siswa saya tersebut. Oh iya Pak. Kalau begitu ya Pak, Bapak sudah tahu ada solusinya sudah, yaitu dia menghidupkan alarm, menghubungi orang tuanya, dan juga memberikan dia bimbingan lebih kepada BPK-nya. Menurut Bapak, bagaimana Pak? Menurut Bapak bagaimana coaching kita pada hari ini? Iya, saya sangat merasa senang karena bisa meluangkan dan menyampaikan pengalaman saya. Kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi sudah mengarahkan saya terhadap solusi dari keterlambatan siswa di kelas saya tadi, Pak. Iya. Jadi Anda akan segera melaksanakannya ya Pak? Iya Pak. Dalam pekan ini harus saya laksanakan segera Pak, agar tidak berlanjut kembali ke keterlambatan ini. Oke Pak. Bagus sekali kalau sudah dalam minggu ini Anda melaksanakan, sudah bagus sekali. Adakah lagi Pak anak-anak yang lain? Sepertinya sudah cukup karena saya sudah menemukan solusi dari
dari permasalahan siswa saya tadi, saya rasa saya sudah tidak ada unek lagi dan saya sudah merasa lebih plong dan sudah merasa beban pikiran saya sudah merasa lebih ringan. Oke, terima kasih Pak. Kalau begitu saya mengharapkan Bapak mengabari bagaimana perkembangan anak tersebut ya terhadap saya agar kita dapat sharing lagi. Ya baik Pak, saya ucapkan terima kasih Bapak sudah membantu saya dalam coaching kali ini untuk menemukan solusi dan mudah-mudahan ini dapat menanggulangi permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak Maulana. Sama-sama Pak Pedro. Saya izin pamit ya Pak ya. Iya. Selamat Pak. Baik Pak, terima kasih. Alhamdulillah tadi Bapak sudah mengutarakan apa baik, terima kasih Pak Maulana. Tadi saya lihat sudah bagus cara penyampaiannya dengan Pak Badrudin, sudah mengena dengan tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab, dan mengalir seperti itu Pak. Terima kasih Pak kerjanya. Dan seandainya nanti Bapak Badrudin mau bertanya dengan Bapak lagi, kira-kira apakah Bapak siap? Saya siap Pak Maulana. Kalau tidak ada siap ya. Terima kasih buat Bapak. Ya, sama-sama Pak.